Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan PAUD. Yang pertama yaitu dasar pemikiran. Menurut Bernadette tahun 1987 mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan bersifat filosofis dengan sendirinya. Menurut Yahya Kolhar 1983 mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah filsafat yang bergerak dalam lapangan pendidikan. Selanjutnya, menurut Osman dan Carafor 1995, filsafat pendidikan dipandang sebagai aplikasi ide-ide filsafat terhadap masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya, menurut Al-Saibani 1979 mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah-kaidah filsafat dalam bidang pendidikan. Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan pandangan-pandangan filsafat dalam pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, tujuan pemikiran. Filsafat pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu merumuskan peran proses penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini di dalam masyarakat, menafsirkan peran pendidikan dan pengarahan peran tersebut untuk merealisasikan tujuan dalam mengabdi kepada masyarakat baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, filosofi yang berpengaruh pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu filosofi Islam. Beliau yang mengajarkan yang pertama filosofi Islam yang mengajarkan pendidikan sebagai proses lifelong of education, memberikan petunjuk yang bertugas tentang pendidikan semenjak anak usia dini. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, berpendapat bahwa anak-anak adalah makhluk hidup yang memiliki kodratnya masing-masing. Selanjutnya, menurut Martin Luther King, menekankan pada anak agar menggunakan sekolah sebagai sarana untuk mengajar anak membaca. Selanjutnya, menurut John Amos Comenius, sangat percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak usia dini. Pendidikan yang berlangsung harus mengikuti perkembangan alam anak dan memberi kesempatan pada anak untuk menggunakan seluruh inderanya. Selanjutnya, menurut J.H. Pestalozzi, menekankan pada pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. Pendidikan harus didasarkan pada pengaruh objek pembelajaran. Misalnya, guru membawa benda, sesungguhnya kita mengajar. Selanjutnya, menurut Jean Jackson Rousseau, menekankan pembelajaran yang dilakukan harus menggunakan pendekatan alam yang disebutkan pendekatan naturalistik. Selanjutnya, menurut Frederick William Froebel, merupakan salah seorang tokoh pendidik yang banyak memberi pengaruh dalam pemikiran baru dalam pengembangan anak usianya, khususnya taman kanak-kanak. Selanjutnya, menurut Maria Montessori, dibina pendidikan anak dimulai setelah Montessori lulus dari sekolah dokter.
Selanjutnya, menurut John Locke adalah pencetus teori tabula rasa yang menganggap bahwa anak sebagai kertas putih atau tablet yang kosong. Anak hidup di dalam lingkungannya yang sangat berpengaruh dalam proses pembentukan seorang anak. Selanjutnya, pendekatan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pendekatan Montessori. Mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang dipersiapkan. Selanjutnya, menurut Hicks atau Scott, program ini melibatkan anak sebagai pembelajaran aktif yang memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri aktivitas bermainnya. Selanjutnya, menurut Beyond Centers and Children Times atau BCCT, pendekatan BCCT mencakup semua aspek perkembangan anak dengan ciri utama pemberian pijakan atau scaffolding untuk membantu konsep aturan ide dan pengetahuan anak. Selanjutnya, implikasi dalam pelaksanaan PAUD. Yang pertama yaitu berkaitan dengan anak, yang kedua berkaitan dengan guru, dan yang ketiga berkaitan dengan orang tua. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Esti. Baik, Ulfa Andriani. Baik, terima kasih kepada pemateri telah menyempatkan saya untuk memberikan pertanyaan. Baik, Maaf Ulfa, suaranya tidak jelas. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Baik, di sini saya akan bertanya tentang pengertian filsafat pendidikan anak usia dini. Itu merupakan pengaplikasian dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD yang menyangkut kurikulum. Yang ingin saya tanyakan, adakah hubungan filsafat dengan kurikulum khususnya kurikulum pendidikan anak usia dini? Jika ada ataupun tidak, tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ulfa Andriani. Ini mau Untuk langsung dijawab atau ada yang ingin dipertanyakan? Langsung dijawab. ada bentar ya. Tampung dulu. Jadi saya izin bertanya kepada Esti, jelaskan secara detail dengan menggunakan bahasamu sendiri mengenai tujuan dari filsafat pendidikan dalam pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wanti Mayangsari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Ulfa Andriani yang bertanya, yaitu dalam pengertian filsafat, PAUD merupakan pengaplikasian dalam penyelenggaraan PAUD menyangkut kurikulum. Menurut saya, ada hubungannya antara filsafat dengan kurikulum PAUD. Yang pertama yaitu yang pertama itu dilihat dari pengertian filsafat PAUD yang menekankan bahwa pengaplikasian dalam penyelenggaraan PAUD menyangkut kurikulum. Sedangkan pengertian kurikulum yaitu adalah seperangkat rencana untuk dilaksanakan dalam aktivitas pembelajaran yang mencakup pengembangan berbagai potensi anak menggunakan strategi bahkan media yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan lingkungan. Dalam penyusunan kurikulum ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu prinsip untuk menyusun kurikulum anak usia dini. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Tri Ulfa? Baik, terima kasih kepada Esti. Berarti
Maaf Ulfa, suaranya tidak terlalu jelas. Baik, terima kasih kepada Esti yang telah menjawab pertanyaan saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan anak usia dini dengan kurikulum PAUD itu saling berhubungan ya. Baik, terima kasih Ulfa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Wanti, yaitu jelaskan secara detail menggunakan bahasamu sendiri mengenai tujuan dari filsafat pendidikan dalam pendidikan anak usia dini. Yaitu tujuan filsafat pendidikan anak usia dini yaitu bertujuan membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa anak didiknya atau memberikan pengajaran agar anak dapat berdiri sendiri atau mandiri di dalam hidupnya, di dalam masyarakat, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Wanti? Oke, Esti, terima kasih. Baik, terima kasih. Insya Allah sudah paham. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Wanti. Aku boleh. Langsung ya. Baiklah, terima kasih kepada Esti. Di sini saya akan mempresentasikan dari saya, yaitu filsafat pendidikan anak usia dini. Next. Lanjut, Es. Pendahuluan. Filsafat pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis dasar fundamental awal mula terbentuknya pendidikan anak. Selain itu, untuk mengungkapkan dan mengkaji realitas yang terjadi dalam proses pendidikan anak usia dini. Pelaksanaan pendidikan dalam bentuk apapun, termasuk pendidikan anak usia dini, harus dilandasi filsafat dan teori pendidikan. Sebab, praktek pendidikan yang tidak bersumber pada filsafat dan teori pendidikan yang benar justru menjadi pendidikan tanpa arah yang jelas, tujuannya tidak relevan dengan sifat kebutuhan yang perkembangan anak. Malah dapat memberikan perilaku yang salah terhadap anak. Oleh karena itu, praktek pendidikan anak usia dini harus berbasis filosofi dan teori pendidikan yang sesuai dengan tumbuh kembang dan tingkat capaian anak. Sebab pendidikan anak usia dini bertugas menstimulasi perkembangan anak secara holistik dan optimal melalui sentuhan-sentuhan yang kondusif. Konsep dasar filsafat pendidikan anak usia dini. Lanjut, Es. Filosofi pendidikan anak usia dini. Konsep filosofi PAUD bertolak dari suatu pemahaman bahwa sejak usia dini, seorang anak telah dibekali dengan berbagai potensi yang perlu dikembangkan. Hal ini bertujuan anak kelak seorang anak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai manusia yang secara efektif dan produktif. Para ahli pendidikan anak menyadari bahwa betapa pentingnya peran anak, maka perlu mencari dan menemukan jawaban yang akurat tentang anak. Kajian filosofi tentang anak bersumber pada konsep filsafat pendidikan. Al-Saibani dalam Muhmidayali 2000
11 halaman 35 mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah-kaidah filsafat dalam bidang pendidikan. Berdasarkan pengertian filsafat pendidikan, maka anak pada hakikatnya adalah penerapan pandangan filsafat dalam pendidikan. Filsafat pendidikan anak merupakan pengaplikasian analisis atau kajian-kajian filsafat yang menyelenggarakan pendidikan anak baik terkait dari kurikulum, aspek pendidikan, tujuan pendidikan, objek pendidik, pendekatan, model pembelajaran, proses evaluasi dalam pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, sejarah filsafat PAUD. Menurut Suryadi dan Ulfa 2013 halaman 63 sampai 68 ada 6 periodisasi perkembangan. Tapi yang pertama itu sebelum Masehi, abad keempat, anak usia dini infantile. Pada rentan sejarah ini belum ada bukti historis yang menunjukkan adanya konsep tentang pendidikan anak prasekolah atau pendidikan anak usia dini. Selanjutnya abad keempat sampai abad ke-13 disebut abandoning. Pada masa ini orang tua sudah mulai menunjukkan perhatian yang agak serius kepada anak mereka. Bahkan para orang tua memiliki kesadaran terhadap anak, hak-hak anak untuk hidup. Selanjutnya abad ke-14 sampai abad ke-17 anak usia ini disebut ambivalent. Masa ini disebut juga masa resensi. Dikatakan demikian karena muncul beragam ide-ide segera termasuk konsep pendidikan. Selanjutnya abad ke-16 ini seorang filsuf Inggris bernama John mengemukakan anak terjadi perubahan paradigma pemikiran terhadap anak, yakni masa anak usia dini sangat penting sebagai masa persiapan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya masa abad ke-19 ini disebut dengan sosialisasi, perubahan paradigma konsep tentang anak yang digunakan oleh Rousseau bahwa anak lahir tidak berdosa ternyata membawa angin segar bagi dunia pendidikan anak. Langsung ke pandangan para filsuf tentang PAUD. Di sini banyak pandangan, mulai dari iya kan? Ya, mulai dari Jean Jacques dari tahun 1712 sampai 1778. Di sini dia menyatakan pendidikan anak harus diselenggarakan secara ilmiah. Nah, selanjutnya menurut Johan, ini pendidikan ini berhubungan dengan alam yang kebebasan berkehendak bereksplorasi dengan alam dan benda-benda sekitar. Selanjutnya menurut Johann Friedrich Herbert, nah, ini mengembangkan sikap moral serta hubungan etis antar manusia serta menganggap bahwa bawaan sejak lahir. Selanjutnya menurut John Dewey, sekolah merupakan model masyarakat demokratis yang bentuk kecil di mana para siswa dapat belajar dan mempraktekkannya keterampilan yang diperlukan untuk hidup di alam demokratis. Selanjutnya menurut Maria Montessori. Di Maria Montessori ini lebih mencurahkan perhatian pada anak tunanetra yang ketika ia kurang
mendapatkan perhatian atau layanan dari pihak lain. Selain itu, Montessori ini mendidik anak yang normal. Pengalaman membantu Montessori untuk melahirkan gagasan besar yang ditulis dalam buku yang berjudul Montessori. Ya. Selanjutnya, Jean Piaget. Ini teori perkembangan kognitif. Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini lebih ke cara belajar efektif melalui praktek nyata. Menurut John Amos, percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Pendidikan yang berlangsung harus mengikuti perkembangan alam anak atau kematangan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mempunyai konsep atau pandangan tentang pendidikan. Pendidikan anak usia dini diperkenalkan di Taman Kanak-kanak. Ia mempunyai harapan bahwa dengan sekolah anak mengalami proses perubahan. Selanjutnya, terakhir implementasi. Berdasarkan konsep filosofi tentang pendidikan anak usia dini yang dirumuskan ini, maka kita mengenal periodisasi perkembangan konsep pendidikan anak usia dini. Konsep pendidikan anak usia dini yang kita kenal sekarang sebenarnya telah mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Selain itu, kita mengalami konsep filosofi tentang PAUD yang dikemukakan para ahli filsafat pendidikan anak. Nah, ini maka ditemukannya sejumlah implementasi. Jadi ada implementasi pertama dan kedua. Implementasi pertama itu berkaitan dengan siswa, dan yang kedua ini berkaitan dengan guru. Jadi dapat saya simpulkan, kajian filosofis tentang PAUD bertolak dari suatu pemahaman bahwa semenjak usia dini, maka kelak seorang anak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan produktif sebagai manusia. Para ahli filsafat pendidikan anak usia berupa menemukan bagi individu yang sedang berkembang menuju kedewasaan. Tujuannya untuk mengungkap realitas yang sebagai landasan filosofi tentang bagaimana memberi siti untuk teman-teman yang mau bertanya, Tri Ulpa, Esti. Baik, saya akan bertanya. Ya, Esti, dipersilakan. Berikan contoh pembelajaran seperti apa atau kegiatan pembelajaran seperti apa yang diterapkan di PAUD menurut John Friedrich Haber. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kepada Tri Ulpa, ini menurut John, Esti, menurut John apa? John Friedrich. Yang nomor berapa ya? Yang bagian yang Herbert itu ya? Ya. Oke. Tri Ulpa. Kepada pemateri, saya di sini akan bertanya, dalam implikasi konsep filsafat PAUD terdapat poin kegiatan pembelajaran
Dalam implikasi konsep filsafat PAUD terdapat poin kegiatan pembelajaran harus menarik dan bermakna. Jadi bagaimana contoh dari kegiatan menarik dan bermakna tersebut, khususnya di pendidikan anak usia dini? Berikan contohnya. Oke, terima kasih. Bentar ya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Esti mengenai apa tadi? Mengenai contoh pembelajaran seperti apa atau kegiatan pembelajaran apa yang diterapkan di PAUD yang menurut Johann Herbert. Nah, jadi Herbert ini menyatakan bahwa pendidikan yang paling tepat adalah pengembangan sikap moral serta hubungan etis antara manusia serta menganggap bahwa pembawaan sejak lahir atau naruri bukanlah merupakan suatu kemampuan tetapi lebih pada bakat atau pemikiran sebagai salah kesatuan untuk membandingkan, menggabungkan dan memecahkan masalah ya dan memecahkan masalah. Dari teori psikolog belajar Herbert merumuskan tanggapan yang terang atau teori tentang pengertian ini sepenuhnya untuk merangka bagaimana suatu masalah timbul atau berinteraksi dalam pemikiran anak. Jadi kegiatan pembelajaran ini ada dari strategi dulu ya. Bermain merupakan jadi kegiatan pembelajarnya lebih ke bermain. Kalau saya sendiri mengambil itu ini kegiatan bermain puzzle. Nah, di sana mereka itu belajar untuk memecahkan masalah. Nah, bagaimana mereka harus menyatukan semua puzzle tersebut sehingga membentuk satu kesatuan. Tujuannya itu agar anak sosial anak tidak dan dapat berinteraksi kepada teman yang lain. Bagaimana Esti? Baik, terima kasih untuk Wanti. Iya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Triulpa dalam implikasi konsep filsafat PAUD terdapat poin kegiatan pembelajaran harus menarik dan bermakna. Berikan contoh kegiatan. Contoh kegiatan pembelajaran. Ini saya menemu di di TK dekat rumah. Ini kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan, ya, antara lain kegiatan belajar menghitung. Menghitung yang dimaksud adalah sederhana dengan memanfaatkan animasi dari bentuk-bentuk yang dikenal anak. Pelajaran dapat berlangsung lebih menyenangkan. Anak belajar menghitung benda-benda nyata yang ada di sekitar. Misalnya kalau di sekolah kan mungkin lebih menggunakan balok, menghitung, atau bisa menggunakan menghitung temannya sendiri. Nah, selanjutnya ini belajar mencari perbedaan. Aktivitas ini tentu sangat menyenangkan karena anak akan tertantang untuk itu. Bisa menggunakan foto keluarga untuk mencari perbedaan. Kegiatan mencari ini memancing untuk melatih kejelian anak. Selanjutnya kegiatan menjodohkan gambar. Menjodohkan gambar ini aktivitas menarik yang bisa dilakukan oleh anak guna ia
guna anak supaya ia dapat mudah untuk menjawabnya. Selanjutnya tadi bermain padel, dan terakhir itu mewarnai. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh anak dengan mewarnai. Seorang anak dapat belajar mengelola rasa dan emosi sejak dini. Anak juga dapat mengambil keputusan dengan baik. Salah satu memutuskan jenis warna apa yang ingin dipakai oleh anak. Bagaimana Tri Ulpah? Baik, Wanti. Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah paham. Apa, Ul? Baik, Wanti. Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan presentasikan tentang filsafat pendidikan anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Tri Ulpah Andriani. Sebelumnya, saya akan membahas tentang sejarah filsafat pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pada abad sebelum Masehi sampai abad keempat, anak usia dini ini disebut dengan infanticidal. Pada rentang sejarah ini, belum ada bukti historis yang menunjukkan adanya konsep tentang pendidikan anak prasekolah atau pendidikan anak usia dini. Lanjut, yang kedua, pada abad ke-14 sampai abad ke-17, anak usia dini ini disebut sebagai ambivalent atau mengasumsikan orang tua mempunyai hubungan terdekat dengan anak-anak mereka. Yang ketiga, yaitu pada abad ke-4 sampai ke abad ke-13, anak usia dini disebut dengan abonding. Para orang tua memiliki kesadaran terhadap hak-hak anak untuk hidup, mulai memperhatikan hak-hak anak untuk hidup, tetapi kurang memperhatikan tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak. Kemudian pada abad ke-18, anak usia dini ini disebut dengan kelima S. Yang ungu. Serat ungu. Wanti, tolong. Baik, selanjutnya pada abad ke-20, anak usia dini ini disebut sebagai helping atau bantuan. Lahirnya nursery school atau semacam kelompok bermain atau kindergarten hanya berfungsi sebatas bantuan. Selanjutnya, konsep dasar filsafat PAUD. Apa yang menjadi konsep dasar filsafat PAUD? Yang menjadi konsep dasar filsafat PAUD di sini dimulai ketika tokoh J.J. Rousseau dan John Locke berani menepis dogma agama yang menyatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan yang tidak berdosa. Konsep rasionalis ini menjadi babak baru bagi masa depan anak yang lebih bermartabat serta mengubah secara total pandangan masyarakat tentang anak. Kemudian
pandangan para filsuf tentang PAUD. Yang pertama ada Jean Rousseau. Tokoh ini menyarankan bahwa konsep pada anak usia dini itu kembali ke alam dan pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidikan anak atau pendekatan naturalistik. Yang kedua yaitu menurut Johann Pestalozzi. Pestalozzi ini menyimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini harus mampu membentuk anak supaya aktif menolong atau mendidik dirinya sendiri. Yang ketiga ada Johann Friedrich Hebert. Menurut Hebert, pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membina dan menumbuhkan serta mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal. Yang keempat yaitu ada John Dewey. Landasan teori pendidikan Dewey bersumber pada aliran filsafat progresifisme yang difokuskan pada sekolah sebagai child shelter, berpusat pada anak dan menekankan kurikulum yang mengutamakan aktivitas. Yang kelima ada Friedrich Wilhelm Auguste Froebel. Menurut Froebel, setiap tahap perkembangan yang dialami anak harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Yang keenam ada Maria Montessori. Montessori memandang perkembangan anak usia dini sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Yang ketujuh ada Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget mengemukakan bahwa anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedelapan ada Lev Vygotsky. Vygotsky ini meyakini bahwa anak memiliki kemampuan secara aktif membangun pengetahuan melalui interaksi sosial di lingkungannya. Yang kesembilan ada John Amos. John Amos ini sangat percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Yang ke-10 ada Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang dianut adalah asa atau mendidik, asih mencintai, dan asuh atau membina hidupnya. Yang selanjutnya implikasi konsep filsafat PAUD. Adapun yang pertama implikasinya ada anak akan belajar dengan baik ketika mereka menggunakan sensorinya. Yang kedua, semua anak dapat dididik. Yang ketiga, setiap anak harus dioptimalkan potensinya. Yang keempat, pendidikan harus dimulai sejak dini. Yang kelima, anak tidak dapat dipaksa belajar ketika dia belum siap. Yang keenam, persiapkan anak bagi perkembangan selanjutnya dalam belajar. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran harus menarik dan bermakna. Materi selanjutnya tentang perennialisme dan kurikulum PAUD. Adapun tujuan pendidikan perennialisme didasarkan pada nilai-nilai luhur, norma-norma, serta agama dan merupakan proses belajar mengajar yang merupakan proses belajar mengajar yang harus dikembalikan pada nilai-nilai luhur. Adapun kurikulum PAUD ini dilihat dari sudut pandang keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni membentuk manusia yang biasa, mandiri dalam konteks kehidupan pribadinya. Pandangan PAUD pada filsafat perennialisme. Dalam pendidikan PAUD menjadi pendidikan yang sangat utama dan pertama dalam menanamkan nilai-nilai atau norma kebaikan sehingga dapat melahirkan generasi yang dibanggakan. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, saya ingin bertanya, Tri Ulfa. Baik, nanti. Pada bagian ini, menurut Sontag dan Kagan dalam Harlock tahun 1995, itu menjelaskan perilaku untuk berprestasi tinggi pada anak usia dini berkolerasi kuat dengan pencapaian perilaku pada masa selanjutnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, tolong jelaskan maksud yang di atas, apa maksudnya, dan jika perilaku anak tidak ditanam ke sejak dini, risiko apa yang didapat oleh anak? Terima kasih. Baik, Wanti, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, saya akan bertanya. Menurut Rousseau dalam As-Suwardi, pendidikan anak harus diselenggarakan secara alamiah dan cocok dengan dunia anak.
berikan salah satu contoh penyelenggaraan kegiatan alamiah yang cocok dengan dunia anak di pendidikan PAUD. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Langsung dijawab ya. Boleh langsung dijawab kalau sudah ada jawaban, tapi kalau itu nggak apa-apa. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wanti Mayangsari. Tadi pertanyaannya bisa diulangi lagi, Wanti? Resiko atau akibat dari perilaku anak tidak ditanamkan sejak dini. Dan ini maksud dari pendapat Harlock tentang perilaku untuk berprestasi tinggi pada anak usia dini. Betul, Wanti? Iya, benar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wanti. Maksud dari pendapat Harlock, perilaku untuk berprestasi tinggi pada anak usia dini berkorelasi kuat dengan pencapaian perilaku pada masa selanjutnya adalah jalan dengan bertambahnya usia anak. Hasil belajar dan pengalamannya semakin memberikan peran penting. Jadi perkembangan awal inilah akan mudah berkembang menjadi kebiasaan. Hal ini akan mempengaruhi seseorang pada masa selanjutnya. Adapun resiko atau akibat dari perilaku anak usia dini yang tidak ditanamkan sejak dini. Yang pertama, yaitu pertengkaran. Jika perilaku sosial anak usia dini tidak ditanamkan sejak dini, akan berakibat anak mudah bertengkar atau berkelahi dengan anak lain karena perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan. Apabila sejak dini anak tidak diajarkan sikap bekerja sama dengan temannya atau orang lain, maka anak ketika sudah dewasa tidak mau mendengar pendapat orang lain. Yang kedua yaitu mengejek temannya. Anak yang tidak ditanamkan rasa empati sejak dini, maka anak mudah memberikan serangan secara lisan terhadap orang lain, yaitu mengejek atau mencela orang lain. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Wanti. Apakah Wanti sudah paham? Tiara, Ida. Pak. Gimana, sudah paham? Ya, Pak sudah paham. Terima kasih. Terima kasih, Wanti. Tinggal pertanyaan dari SI. Pertanyaannya, berikan contoh kegiatan alamiah menurut Rousseau. Kegiatan alamiah menurut Rousseau bahwa anak belajar melalui alam sekitar. Contoh kegiatannya misal kegiatan kolase atau menempel bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita, seperti menggunakan daun-daun atau ranting daun ubi dan lain-lain dan biji-bijian. Selanjutnya kegiatan mengecap dengan menggunakan batang pisang dan bawang. Kegiatan inilah yang akan menanamkan kepada anak bahwa pembelajaran akan mendekatkan anak kepada alam sekitar. Bagaimana Saudari Esti Setiawati, apakah sudah paham? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah paham. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.